Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan melanjutkan pengajaran tentang 400 Texts on Love ya, tentang kasih yang diajarkan oleh Saint Maximus the Confessor. Ini adalah bagian yang kelima di dalam 400 teks tentang kasih. Kita sudah memasuki teks ke-151 atau second century uh, poin atau uh, teks ke-51. Nah, hari ini kita akan bahas teks 51 ini. Dikatakan di situ, when you find your intellect occupied pleasurable with material things and becoming fondly attached to its conceptual image of them, you may be sure that you love these things more than God. For where your treasure is, there will your heart be also. Nah, kata Maximus bahwa kita penting sekali menjaga intelek kita atau nus kita sehingga tidak boleh terokupat atau terikat kepada hal-hal material yang mengenakan atau menyenangkan, tetapi sebetulnya membuat kita jauh dari Allah. Nah, kita harus meyakinkan bahwa di mana hati kita berada, ya di mana hartamu berada, disitulah hati kita berada. Nah, ini mencerminkan bahwa ketika kita attach pada hal-hal duniawi, disitulah kehidupan kita ada. Sehingga kita mesti waspada sekali dengan intelek atau nus kita, apakah terattach pada Allah atau kepada hal-hal materi. Nah, jika terattach pada hal-hal materi, disitulah hati kita berada. Ketika intelek kita terattach pada Allah, disitulah hati kita berada. Nah, hati kita atau intelek kita harus menyatu kepada Allah ya dalam jangka waktu yang panjang. Oke, melalui doa, kasih, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana, baik, punya kekuatan, punya belas kasihan, punya kasih dan tahan menderita. Ini adalah hasil kalau intelek kita join kepada Allah. Artinya, ketika kita melakukan itu, kita memiliki kualitas ilahi atau karakter ilahi. Nah, ketika intelek terpisah dari Allah, ini membuat kita terattach pada hal-hal materi. Sehingga ini cuma dua pilihan. Apakah intelek join to God? Kalau tidak, maka intelek kita akan withdraw from God dan akhirnya attach kepada hal-hal materi atau dunia. Nah, inilah yang menyebabkan kita menjadi seperti domestic animal, kata Maximus, atau kita menjadi seperti wild beast, binatang yang buas, yang pada akhirnya memang akan menerkam kita. Nah, satu sisi memang jika kita terattach kepada hal-hal dunia, maka yang kita kerjakan itu nanti adalah hal-hal yang bersifat dari dunia, dan ini dikatakan kita melakukan self-indulgence, melukai diri kita, kita menjadi seperti domestic animal. Artinya kita menjadi seperti binatang buas yang akhirnya memakan habis hal-hal yang ilahi tadi. Nah, binatang buas ini berarti seperti kita tuh hidup hanya oleh kenikmatan nafsu atau hanya dorongan insting, dorongan dari daging kita. Nah, kita tahu daging itu bukan tubuh ini di dalam yang dimaksud oleh Maximus, tetapi adalah segala hal yang bertentangan dengan Allah atau yang terpisah dari Allah. Nah, jika itu yang terjadi, maka dorongan-dorongan yang terpisah dari Allah itulah yang pada akhirnya itu seperti menimbulkan satu kedagingan. Nah, kedagingan itulah seperti yang hanya memuaskan nafsu yang disebut kedagingan tadi, dan hidup kita itu tidak beda dengan binatang. Ya. Poin yang ke-53 atau teks ke-53, Alkitab menyebut hal-hal materi itu sebagai istilah duniawi atau dunia. Dan ini artinya adalah intelek kita itu atau hal-hal yang terpisah dari Allah. Intelek kita terpisah dari Allah, terattach pada hal-hal dunia. Ya. Nah, ini berarti bahwa
Alkitab mengajarkan jangan mengasihi dunia dan segala hal yang ada di dalamnya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, kesombongan, itu adalah semua bukan dari Allah tetapi dari dunia. Nah, jadi dunia atau material things atau hal-hal daging itu adalah segala sesuatu di luar Allah yang bukan berasal dari Allah, yaitu apa? Desire of the flesh, desire of the eyes, and pride. Nah, ini semua adalah the devil qualities, bukan divine qualities. Nah, akibatnya kita memang nanti akan hidup seperti the wild beast tadi, binatang buas tadi yang hanya hidupnya memuaskan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan Allah. Baik itu yang timbul dari jiwa maupun dari tubuh. Nah, baik jiwa maupun tubuh semuanya punya desire, tapi desire-nya itu kalau di luar Allah itu disebut desire of the flesh atau desire of the eyes atau yang disebut dengan kesombongan atau pride tadi. Kita lanjutkan yang ke-54, seorang biarawan atau seorang rahib adalah dia yang sudah membebaskan inteleknya dari ikatan atau attachment dari hal-hal material tadi atau hal-hal duniawi tadi. Ya, dengan cara self control, love, kasih, psalmodi, bermazmur, dan berdoa kepada Allah yang dipanjatkan atau yang bergantung kepada Allah. Yang ke-55, kita yang sedang melatih berpuasa ya atau yang sedang melatih kebajikan, melatih pengendalian diri, kasih, doa dan sebagainya atau virtue ini menciptakan satu kecapaian moral ya. Jadi dari dalam akan menghasilkan satu moral achievement inilah yang akhirnya kita lakukan terus-menerus akan menjadi satu kesempurnaan atau yang menguduskan kita, ya. Kemudian kita lihat teks ke-56, ketika tubuh itu ya didorong oleh indera kita yang terikat kepada kedagingan tadi atau hal-hal dunia tadi, inilah yang akan merusak nus tadi. Sehingga nus itu akan terus terikat oleh fantasi ataupun berbagai macam godaan, impuls ya. Dan dari situlah akan menimbulkan segala macam pikiran jahat. Dari pikiran jahat itu akan menghasilkan nafsu dan berbuat dosa. Jadi fantasi atau potensi terbuahi menjadi dosa. Jadi potensi jadi aktual dalam bentuk dosa. Oleh sebab itu kita sebelum potensi itu menjadi aktual, maka nus kita itu harus bermegang peranan penting, intelek kita itu memegang peranan penting untuk menghambat atau menghalau pikiran-pikiran jahat atau fantasi tadi. Dengan cara bagaimana nus kita harus melatih self control tadi ya, melatih kebajikan itu seperti berdoa, and then belajar mengasihi, and then belajar bermazmur. Nah, itu adalah cara dari nus untuk melatih diri ya menghalau atau tidak terattach kepada kesenangan, kenikmatan nafsu tadi atau fantasi tadi. Nah, jadi kita akhirnya menjadi seperti orang yang mengetahui dirinya itu akhirnya menjadi orang yang menjadi true philosopher, artinya seorang hikmat yang sejati yang mencari bagaimana menghalau segala kenajisan atau puls atau fantasi tadi. So, a true philosopher adalah orang yang belajar bagaimana dia bisa memadamkan atau mematahkan fantasi-fantasi, pikiran-pikiran jahat atau segala godaan atau impuls tadi. Nah, itu a true philosopher kata Maximus. Lalu dia katakan di teks 57 ada kebajikan-kebajikan dari tubuh, ya, ada kebajikan-kebajikan dari jiwa. Tadi kalau misalnya kebajikan-kebajikan dari jiwa itu seperti berdoa, self control tadi itu kebajikan-kebajikan jiwa. Tapi ada kebajikan-kebajikan dari tubuh itu seperti berpuasa, berjaga-jaga, tidur di lantai, ya, maksudnya tidur dengan sederhana, terus melayani kebutuhan orang lain, menolong mereka yang kesusahan, ya, bekerja dengan tangan kita sehingga itu tidak menjadi beban bagi orang lain, kemudian memberikan sesuatu kepada orang lain atau menolong orang lain itu adalah kebajikan dilakukan oleh tubuh, the virtues of the body.
Tetapi ada juga kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh jiwa seperti tadi yang saya katakan, seperti mengasihi, tahan menderita, self control, terus kerendahan hati dan doa. Itu adalah kebajikan yang dilakukan oleh jiwa. Kita bisa bandingkan dalam Galatia 5 ayat 22. Nah, ini adalah hasil dari apa namanya, latihan-latihan yang kita kerjakan secara tubuh maupun jiwa, ya, dan itu kita bisa capai ketika kita memang, benar-benar melatihnya, gitu ya. Kita diberikan kita sudah diampuni oleh Tuhan, lalu kita diberikan, semacam kalau dalam 1 Yohanes itu kita diberikan satu benih, satu potensi, satu anugerah, kekuatan dari Allah untuk menjadikan itu sesuatu yang aktual, bukan hanya sekedar potensi. Jadi benih itu potensi, tetapi ketika benih itu ditanam di dalam tanah, maka dia akan menjadi pohon lalu berbuah, menjadi aktual. Nah, begitu juga dengan kebajikan dari jiwa dan tubuh, baik itu jiwa dan tubuh itu harus kita latih sehingga itu bukan sesuatu yang jadi potensi saja, tapi menjadi aktual. Jadi ada our power, it is always within our power to practice them, kata Maximus. Jadi selalu ada dalam kendali kita untuk melatih mereka jika kita mau. Jika kita tidak, maka kita tidak akan bisa mencapai itu. Nah, Allah hanya memberikan dorongan atau kekuatan untuk mengerjakan itu. Love for God leads him to share in to be indifferent to every transient pleasure and every labor and distress. Jadi kasih kepada Allah itu akan memimpin hidup kita untuk tidak lagi menanggapi hal-hal nafsu ataupun segala pleasure tadi, ya. Tetapi kita dipanggil ini untuk menjadi orang-orang kudus, sehingga kita menderita dengan sukacita, tapi itu adalah satu penderitaan bagi Kristus kita. 59, jagalah dirimu dari segala kebajikan-kebajikan yang bertentangan dengan kita, ya, seperti misalnya self love tadi. Kita harus menghindari yang namanya mengasihi diri, self love atau keegoisan kita, ya. Sebab self love itulah bagi Maximus ini menjadi mother, menjadi induk dari hal-hal yang jahat, ya. Nah, seperti glutoni, keserakahan, apa namanya, ke kesombongan, bahkan juga self esteem, ya, itu kesombongan. Nah, ini timbulnya dari self love tadi. Nah, tetapi kebajikan-kebajikan ini yang harus kita hindari, ya, 3 ini, ya. Keserakahan akan makanan, akan harta, dan kesombongan. Nah, 3 ini berasal dari self love tadi. Ini yang harus kita jaga, ya. Jangan sampai itu membuat, mengikat kita atau membelenggu kita. Oke, jadi kita melawannya itu dengan cara apa? Pertama, melawan self love itu dengan berjaga-jaga, ya, sebab dengan ini kita bisa mengatasi self love itu. Dengan self love yang diatasi, maka kita bisa mengatasi yang namanya gluttony, avarice, dan self esteem. Nah, kita yang terikat kepada self love, ya, diminta untuk menjadi biarawan, kata Maximus. Cara yang paling efektif sebetulnya, ya. Tetapi di sini menjadi biarawan atau menjadi monk itu artinya kita memang tidak attach lagi kepada hal-hal yang duniawi gitu, ya. Tapi kita memang benar-benar menyingkir dari situ dan kita mematikan self love itu. Nah, ini menurut Maximus. Tetapi untuk mencapai ke situ, ya, kita mengasihi tubuh kita, dia katakan, tapi kita juga mesti step by step, ya, menghindari yang namanya self love tadi. 61 dikatakan highest stage yang paling tinggi dari doa itu adalah ketika intelek itu bisa melampaui daging dan dunia. Ya, sementara doa yang tidak terbebas dari itu bukanlah doa, tapi doa yang memang membawa kita itu tidak ter-attach pada hal-hal dunia. Itulah doa yang memang sungguh-sungguh bisa dikerjakan.
Kemudian ketika tubuh kita mati, itu berarti terpisah dari dunia ini. Sama seperti ketika intelek kita mati, maka kita itu terpisah dari hal-hal dunia ini. Ya, mungkin sebentar saya akan cas baterai ini. Oke, ketika tubuh kita mati, maka itu akan terpisah dari dunia, sama seperti ketika intelek kita mati, berarti mati di dalam supreme state of prayer dikatakan, maka akan terpisah dari segala hal konseptual atau hal-hal duniawi tadi. Tetapi jika kita tidak mati, maka kita tidak bisa bersama dengan Allah dan hidup dengan Dia. Nah, ini artinya bahwa memang kita memang kata benih itu harus mati ya supaya dia bisa bertumbuh. Nah, matinya di sini adalah kita mematikan hal-halnya itu supaya kita bisa menyatu dengan Allah dan hidup bersama dengan Dia. 60 ada orang yang menipu kamu, ya para biarawan. Tetapi perhatikanlah bahwa kamu diselamatkan, ya, kamu bisa diselamatkan jika kamu itu tidak diperbudak oleh sensual pleasure, hal-hal kenikmatan dunia dan kesombongan. Ketika tubuh ini berdosa melalui keterikatan pada hal-hal materi, ya, itu adalah kebajikan tubuh yang harus dikelola supaya menghasilkan satu pengendalian diri. Sama hal, jika intelek kita yang berdosa terikat kepada imajinasi yang tidak kudus ya, imajinasi yang konseptual tadi, ini adalah tugas kita, tugas dari kebajikan jiwa itu yang harus memimpin. Jadi Maximus itu membedakan antara the body sins and the intellect sins. Kalau the body sins melalui hal-hal materi tadi, maka itu bodily virtues yang harus dilatih, yaitu dengan mencapai self restraint atau pengendalian diri. Tetapi ketika intelek ini berdosa, maka the virtues of the soul inilah yang harus bisa mengatasinya. Kemudian 65, sama seperti hari atau cuaca memiliki musim panas, musim summer gitu ya. Begitu juga dalam kehidupan kita, ada ada kadang-kadang ada musim semi, ada musim ada musim panas, musim dingin. Nah, di dalam jiwa itu juga ada self love, self esteem, ada sensual pleasure, ada berbagai musimnya. Nah, sehingga kita harus bisa menekan dan pain the self esteem and sensual pleasure tadi. Sehingga di dalam kehidupan ini kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki kita kerjakan. 66, tidak ada seorang pun berdosa yang bisa melepaskan dari penghakiman yang akan datang tanpa di dalam hidup ini dilatih bekerja keras melawan segala keinginan nafsu tadi. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, ada ada future judgment yang akan mendatangi kita, pasti akan mendatangi kita nanti. Kemudian kita lanjutkan 67. Dikatakan ada 5 alasan mengapa Allah mengizinkan kita untuk dicobai oleh iblis. Yang pertama adalah dia attacking, dia akan menyerang dan counter attacking, menyerang balik. Ya, walaupun kita bisa mencegah dia, tapi dia akan counter lagi. Nah, sehingga di sini kita harus belajar discriminate. Ya, punya karunia atau punya kebajikan yang disebut dengan discriminate bisa membedakan antara kebajikan dan kejahatan. Yang kedua adalah kita memiliki mencapai kebajikan melalui konflik dan usaha keras. Ya, mungkin kita berkonflik batin atau dengan seseorang atau sudah melakukan dosa. Tapi itu kita bisa mencapai kebajikan itu ketika kita melakukan satu pertobatan dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah
kita bisa membuat progres di dalam kebajikan, ya jika kita belajar terus untuk merendahkan hati kita, ya. Lalu yang keempat adalah kita bisa memperoleh pengalaman bergulat bersama dengan iblis atau dengan dosa ketika kita punya hati yang memang membenci dosa itu. Dan yang kelima dan yang paling penting adalah kita mencapai yang namanya dispassion atau ketersapian nafsu, ya jadi kekuatan untuk melawan hal-hal yang jahat atau keinginan daging. 68 sama seperti intelek dari manusia yang lapar akan makanan atau roti atau haus akan minuman, begitu juga intelek yang haus akan makanan dari Allah ataupun dari Roh Kudus, ya. Ketika kita rindu akan makanan itu kita merasa lapar, ya. Begitu juga dengan intelek kita bisa merasa lapar, gitu. Dan bagaimana intelek ini bisa kita gunakan untuk mengatasi hal-hal nafsu tadi. 69 ketika nafsu kita terus bertumbuh kuat, ya intelek ini nggak boleh tidur, tetapi dia harus memberikan warning, memberikan defense, ya supaya tidak menguasai hati kita. Nah, seperti insensitive power, ini kuasa emosi, ya, seperti desire, kemudian seperti kesombongan misalnya akibat rasionalitas kita, pikiran kita. Nah, inilah bagaimana kuasa intelek ini harus bisa mengatasinya. Ya. Nah, ketika misalnya aspek dari jiwa kita itu kan ada 3 ya, desire, insensitive, dan intelek, ya. Nah, desire aspek itu yang akan terus menimbulkan yang namanya emosi-emosi negatif gitu ya. Kemudian itu emosi ya. Kemudian desire itu akan menghasilkan yang namanya desire dari daging seperti keserakahan, nafsu akan makanan, seks dan sebagainya, itu desire. Nah, kemudian intelek itu akan terjebak dengan pikiran-pikiran yang jahat. Nah, bagaimana kita punya punya intelek yang bisa mengalahkan itu, ya. Pertama harus latih yang namanya fasting, vigils, and prayer. Jadi kalau kita punya desiring aspek nafsu daging, cara melatihnya adalah dengan berpuasa, berjaga-jaga, dan berdoa. Tetapi kelemahan kita kalau di dalam insensitive power, dalam hal emosi atau perasaan, ini adalah melatih kebaikan, belas kasihan, kasih, dan pengampunan. Gitu. Kemudian kita lihat 71, roh-roh jahat atau iblis akan terus menyerang kita, gitu ya, dengan memberikan godaan ataupun pikiran-pikiran yang akan membuat kita terikat, nus kita itu berusaha mengikat, ya. Jadi iblis itu memberikan godaannya, memberikan impulsnya supaya mengikat nus itu, sehingga akan menggelapkan hati, menjauhkan kita dari Allah, dan disitulah akan timbul pikiran jahat, nafsu, dan akhirnya kita berdosa. Nah, kita harus bisa melatih, ya, menyadari ini, apakah ini dosa yang karena nafsu badani, nafsu daging, atau jiwa emosi tadi, atau insensif tadi. Nah, maka kita bisa melawannya tadi apakah dengan fasting, vigil, prayer, ya, compassion, kindness, love, mercy. Kita bisa melawan itu semua. Nah, itu adalah impuls dari demons yang mengakibatkan itu terjadi. Ya, sehingga kita jangan membiarkan intelek kita diimpuls oleh demons tadi. Oke. 72, mudah bagi kita berdosa di dalam pikiran daripada di dalam action. Sehingga pertarungan kita itu sebetulnya adalah pertarungan di dalam intelek kita. Ya, bagaimana intelek ini yang memimpin emosi dan desire itu bisa ditaklukkan oleh nus kita yang memang tadi attached to God, join to God gitu. Ya. 73, hal-hal yang di luar intelek kita seperti banyak ya hal-hal yang di luar kita itu seperti misalnya gambaran-gambaran yang sensual, pikiran-pikiran kita dan sebagainya, itu seringkali akan
memberikan satu dorongan untuk menguasai intelek kita. Nah, di sini bagaimana intelek kita itu harus punya pertahanan diri yang kuat, tentu melalui tadi fasting, vigil, berdoa, berjaga-jaga, ya, hal-hal itu yang kita mesti kerjakan. Oke, 74. Intelek menerima berbagai macam image konseptual ya dalam 3 cara. Yang pertama, intelek kita itu bisa diserang melalui panca indera kita, ya, melalui kondisi tubuh kita dan melalui memori-memori yang tersimpan di dalam hati. Nah, ketika itu menerima rangsangan dari sensis atau godaan dari panca indera kita, maka itu akan akan masuk ke dalam hati kita, ya. Jika nus kita lengah, maka itu akan berproses menjadi nafsu dan nafsu itu dibawa akan menjadi dosa. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat segala sesuatu yang jelek, yang berdosa, maka kita akan secara impuls itu akan cepat menghasilkan perbuatan dosa. Tetapi itu juga bisa timbul dari kondisi tubuh kita, ya, yang memang di Elements of the Body itu misalnya mulut kita ataupun kondisi keadaan tubuh kita, tangan kaki kita, ya itu juga mesti kendalikan, ya, harus didisiplin kata kata ini. Selain panca indera, tapi anggota tubuh yang lain juga mesti disiplin. Lalu dari berbagai memori. Nah, memori-memori itu bisa memanggil ulang kembali perbuatan-perbuatan kita dulu yang lampau, yang akhirnya bisa kembali itu diwujudkan dan menjadikan kita terikat kepada hawa nafsu. Oke, kita akan sampai poin 75 ya hari ini. Nah, yang terakhir, beberapa hal yang diberikan kepada kita oleh Allah itu adalah berguna kekuatan bagi jiwa kita atau bagi intelek kita. Bagaimana intelek itu bisa menguasai tubuh, ya, dan kekuatan itu akhirnya bisa nyatu sampai kepada tubuh. Jadi di dalam jiwa atau intelek itu punya power dari jiwa itu adalah intelek tadi. Nah, dengan power dari jiwa yaitu intelek tadi itu bisa menguasai tubuh. Akhirnya bisa menguasai organ-organ panca indera dan anggota-anggota tubuh lain, ya. Jika yang dari luar itu masuk mau melemahkan yang di dalam, maka yang di dalam harus punya things given to us by God tadi, ya, sesuatu yang diberikan oleh Allah supaya kita diberikan kekuatan dari dalam untuk menguasai apa yang di luar itu, ya. Segala hal yang masuk dari panca indera masuk ke dalam itu bisa apa saja, bisa makanan, bisa uang, bisa perempuan ataupun secara seksual, ya, laki-laki dan sebagainya. Hal-hal yang masuk dari dalam ini akan terus mencemarkan yang dari dalam sehingga dari dalam ini kalah dan akhirnya bentuk wujud keluarnya adalah jadi perbuatan daging atau perbuatan dosa. Nah, oleh sebab itu ketika hal-hal yang dari luar masuk ke dalam, maka yang di dalam inilah yang harus punya kekuatan untuk menangkal itu sehingga tidak menghasilkan satu perbuatan dosa. Sehingga kita harus bisa menggunakan, ya, membuka pintu atau akses seluas-luasnya bagi Allah, bagi Roh Kudus untuk bekerja masuk ke dalam intelek kita atau jiwa kita. Gimana caranya? Maka intelek jiwa kita harus punya kebajikan, yaitu tadi dengan puasa, berdoa, berjaga-jaga, membaca kitab suci, ikut sakramen gereja, dan melatih untuk berbuat kasih, bermurah hati. Nah, itu semua adalah satu pintu di mana Roh Kudus akan leluasa bekerja dari dalam dan ini akan memberikan kita kekuatan untuk menghalau segala sensual yang masuk dari organ-organ tubuh kita, dari panca indera, bahkan dari memori-memori kita. Ya, saya kira ini beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan untuk hari ini tentang pelajaran di asketik 400 Text on Love ini. Apa yang bisa kita simpulkan adalah dari 25 teks yang kita baca hari ini menyimpulkan kepada kita sangat penting sekali kita menjaga intelek kita supaya tidak attach kepada hal-hal materi atau hal-hal dunia. Nah, ini penting sekali, ya. Seperti dia katakan, the intellect kita harus join to God.
Ya, intelek kita itu harus withdraw, intelek kita, jika intelek kita withdraw from God, maka attach kepada material things. Nah, inilah membuat kita hidup seperti binatang. Tapi kalau intelek kita join to God, ya, melalui doa, melalui kasih, maka kita akan menjadi wise, good, powerful, orang yang penuh belas kasih, pengampunan, dan tahan dalam penderitaan. So that's why bagaimana kita menggunakan intelek kita, ya, mengenai tentang intelek, nous, bedanya dengan hati dan sebagainya, itu sudah saya buat dalam video yang lain. Saudara bisa memperhatikan ya tentang terapi jiwa, apa beda antara intelek dan hati dengan pikiran. Nah, ini saudara bisa lihat ya. Tetapi intelek atau nous yang saya mau katakan di sini adalah jangan sampai occupied kepada hal-hal yang material atau yang sensual. Dan ini yang membuat kita akhirnya menjadi mengasihi hal-hal dunia daripada mengasihi Allah. Seperti Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Ini artinya apa? Bahwa hati itu mengikuti harta itu. Ya, sehingga harta memang menjadi musuhnya Allah. Oleh sebab itu kita perlu waspada, menjaga intelek kita supaya tidak terikat kepada hal-hal materi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini berguna bagi pembentukan spiritual kita, ya, bagi pembaruan rohani kita dari hari ke hari. Kita belajar dari Maximus the Confessor ya dalam Filokalia ini yang betul-betul menolong kita, ya, bisa menolong kita supaya kita bisa attach to God, bukan attach kepada material things. Thank you semuanya, and Tuhan berkati kita semua hari ini.